Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Janual Nugraha, mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan program Pascal sederhana yang bernama penyembelahan biner. Program ini digunakan untuk menyembelahkan dua buah bilangan biner yang dimasukkan oleh pengguna dan menampilkan hasilnya dalam bentuk baik biner maupun desimal. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas program tersebut. Pada bagian ini biasa disebut dengan deklarasi nama program. Ini sebenarnya tidak wajib, tetapi berguna sebagai identitas program yang kita buat agar tidak pusing ketika kita membuat program yang lain. Selanjutnya di bawahnya ada uses CRT yang artinya kita menggunakan unit CRT yang memungkinkan kita menggunakan fungsi seperti clear screen untuk membersihkan layar dan readline untuk membacakan input. Pada bagian function is valid binary ini berfungsi sebagai pengecekan apakah yang diinputkan benar bilangan biner yang terdiri antara 0 dan 1 atau tidak. Adapun dari isi program ya pada bagian ini yakni pertama ada is valid binary (2) sama dengan true titik koma. Ini berfungsi untuk mengasumsikan bahwa string itu valid. Nah, pada bagian for I sampai then ini berfungsi untuk melakukan pengulangan dari awal sampai akhir, yang mana ketika dilakukannya pengulangan terdapat karakter yang bukan 0 atau 1, maka langsung diarahkan ke bagian ini is valid binary (2) sama dengan false titik koma. Ini untuk menghentikan pengulangan tersebut dan keluar dari fungsi. Selanjutnya ada function binary ke desimal. Pada bagian ini berguna untuk mengonversi string biner ke bilangan desimal. Adapun isi program pada bagian ini pertama ada hasil yang dimana hasil ini mempunyai 0, lalu yang di bawahnya pangkat mempunyai nilai 1. Selanjutnya pada bagian for I sampai do ini berfungsi untuk melakukan perulangan dari sisi kanan ke kiri atau bisa juga dari nilai terkecil ke terbesar. Pada bagian if ini melakukan pengecekan apakah ke i ini berkarakter 1 atau 0. Nah, jika terdapat 0 pada bagian ke i ini tidak perlu dilanjutkan. Tetapi ketika ke i ini berkarakter 1, maka dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu hasil ditambahkan pangkat. Setelah itu pangkatnya dikalikan 2 untuk melanjutkan pengecekan ke i selanjutnya. Lalu pada bagian biner ke desimal (2) sama dengan hasil titik koma ini menyimpan hasil dari pengecekan tersebut. Selanjutnya function desimal ke biner. Ini merupakan kebalikan dari fungsi sebelumnya. Fungsi ini mengubah bilangan desimal ke biner dengan menggunakan pembagian berulang dengan 2. Adapun isi dari bagian ini pertama ada hasil yang tidak mempunyai nilai karena nantinya diisi oleh karakter lewat perulangan. Lalu pada bagian if ini mengecek apakah nilai n
bernilai atau berkarakter 0. Jika 0, maka tidak perlu dilakukan pengulangan dan hasilnya tetap 0. Tetapi jika terdapat n ini lebih dari 0, maka dilakukanlah perulangan dengan menggunakan while. Setelah dilakukan perulangan, hasil tersebut dilakukan konversi dengan rumus CHR dalam kurung n mod 2 dalam kurung tutup kurung tambah ORD dalam kurung kutip 0 kutip tutup kurung tambah hasil titik koma, yang dimana berfungsi agar dapat menyusun bilangan yang sudah dikonversi sebagai string. Nah, n mod 2 ini digunakan untuk membagi sisa dari bagi 2, dan n deep ini mengambil sisa bagi 2 lalu dibulatkan. Misalnya n deep ini ketika bilangan ganjil dibagi 2 dan terdapat hasil, maka dibulatkan. Nah, sementara n mod tersebut pembagian yang dimana akhirnya itu sudah tetap angkanya. Dan pada bagian desimal ke biner ini menyimpan hasil yang sudah dikonversi. Selanjutnya masuk ke bagian program utama, yang dimana pada bagian ini memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita memasukkan x dan y yang bertipe string sebagai tempat untuk pengguna menginputkan bilangan biner. Lalu dx dan dy serta jumlah yang bertipe integer adalah tempat hasil konversi dari biner ke desimal. Dan jumlah untuk menyimpan hasil dari penjumlahan dari dx dan dy. Pada bagian hasil biner, ini merupakan hasil akhir konversi jumlah kembali ke biner. Nah, pada bagian ini clear screen kenapa digunakan? Karena untuk membersihkan layar agar tetap bersih ketika kita menginputkan kembali inputannya. Lalu pada bagian read sampai readline dalam kurung y tutup kurung titik koma ini bertugas untuk menampilkan pernyataan dan membaca inputan dari bilangan x dan y. Selanjutnya pada bagian if sampai tutup kurung ini berfungsi untuk mengecek jika inputan tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Tetapi jika inputannya valid, maka akan dilanjutkan ke proses inti, yaitu pada bagian ini, yang dimana ini mengonversi dari biner ke desimal. Lalu jumlah keduanya disimpan pada bagian jumlah ini ya, disimpan pada bagian ini. Setelah itu pada bagian hasil biner titik 2 sama dengan desimal ke biner dalam kurung jumlah tutup kurung titik koma ini menyimpan penjumlahan dari dx dan dy. Nah, selanjutnya pada bagian readline sampai ini berfungsi untuk menampilkan hasil lengkap penjumlahan dalam biner dan desimal. Nah, pada bagian akhir ada readline dan end, yang dimana readline ini berguna agar layar tidak langsung tertutup setelah program selesai dijalankan, dan end
menandakan bahwa ini akhir dari suatu program. Nah, mari kita coba untuk melakukan penginputan ya. Klik run. Lalu di sini pengguna disuruh untuk memasukkan inputan ya. Kita coba. Nah, keluarkan hasilnya dari bilangan biner pertama yaitu X1001 dan bilangan biner kedua yaitu Y101. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1110 dalam bentuk biner dan hasil dalam bentuk desimalnya yaitu 14. Nah, kenapa ini tidak bisa langsung keluar? Seperti yang sudah saya ucapkan tadi, karena saya menggunakan kode read line yang dimana ketika sudah selesai penginputan tidak langsung keluar. Demikian penjelasan saya mengenai program penjumlahan biner. Terima kasih kepada yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Saya Galia Januar Nugraha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.